Pemirsa, Partai Golkar bak primadona di dunia politik tanah air setelah bertemu dengan Partai Nasdem dan PKS. Kini Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Menjelang tahun politik 2024, silaturahmi politik dari para elit ini semakin menarik dicermati karena masih ada kemungkinan partai-partai untuk berpindah koalisi. Partai Golkar ibarat primadona dalam dunia politik tanah air. Setelah sebelumnya Golkar didatangi Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), kini giliran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar pada Jumat pagi. Pertemuan disebut-sebut merupakan ajang keduanya membuat suasana politik jelang pemilihan umum pemilu 2024 sejuk. Sebagai bagian dari partai politik pendukung pemerintahan saat ini, Golkar dan PKB juga membuka peluang untuk berkoalisi di pemilu 2024 mendatang. Tak hanya soal poros koalisi, nama pasangan calon presiden dan wakil presiden masih menjadi misteri. Semua masih serba dinamis dan mengandung teka-teki. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Menjelang tahun politik 2024, silaturahmi politik dari para elit semakin menarik dicermati karena masih ada kemungkinan partai-partai untuk berpindah koalisi setelah bertemu dengan Partai Nasdem dan PKS. Kini Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Ya, tak hanya membahas soal poros koalisi, keduanya pun saling memberikan simbol untuk dapat bergabung, pemirsa. Namun, akankah koalisi yang telah terbentuk Gerindra, PKB, dan KIB dapat digoyang, pemirsa? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada sejumlah narasumber, yaitu ada Ketua DPP Partai Golkar, yaitu ada Pak Ahmad Doli Kurnia, kemudian Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Pak Zazilul Fawait, kemudian ada pakar politik, juga ada Mas Hanta Yuda, dan juga pakar politik yaitu ada Mas Gunggun Herianto. Selamat petang Bapak-Bapak semua. Sekarang saya ingin dengar suara Mas Hanta. Mas Hanta, kalau menurut Anda bagaimana? Apakah memang karena cukup lentur atau memang ngerasa saat ini koalisinya jangan-jangan bisa bertemu dengan deadlock tadi atau bagaimana? Ya, pertama catatan saya bahwa koalisi kita masih sangat cair. Karena itu jangan terburu-buru untuk menyimpulkan sudah mengkristal. Betul ada potensi menjadi 3 poros, tapi 3 porosnya jangan disimpulkan bahwa ada koalisi perubahan terdiri 3 partai, KIR ada 2 partai, KIB 3 partai, masih sangat dinamis. Yang kedua, karena masih banyak faktor-faktor atau variabel yang membuat partai untuk bersatu dalam satu koalisi masih sangat sulit, maka semua partai punya strategi untuk meninggikan posisi tawarnya. Dengan bertemunya misalnya tadi Gus Zilul mengatakan kemungkinan jalan buntu atau di KIB juga punya alternatif. Kemudian sebelumnya ada pertemuan PKS, ada Nasdem dengan Golkar. Itu menunjukkan semua partai kan bisa meninggikan posisi tawarnya. Kalau tidak dengan Gerindra, PKB punya alternatif dengan Golkar. Begitu juga dengan Golkar. Kemarin Nasdem, PKS dan sebagainya. Nah yang ketiga, ini yang saya kira yang lebih menarik untuk membacanya manuver tanda petik yang dilakukan oleh Partai Golkar. Membaca manuver komunikasi politik yang dilakukan Partai Golkar ini ada 3 kemungkinan. Tapi saya punya kesimpulan pada poin yang ketiga. 1, ini penjajakan biasa komunikasi, kita saling menghormati di antara koalisi yang berbeda. Mungkin itu normatif. Yang kedua, ini ada upaya koalisi, sebelumnya koalisi potensi koalisi perubahan dan sekarang koalisi Indonesia Kebangkitan Indonesia antara Gerindra dan PKB ingin menarik Partai Golkar. Menurut saya sulit ya untuk menarik Partai Golkar. Yang ketiga, kemungkinannya adalah KIB. Dalam hal ini Golkar menjadi leadernya, promotor utamanya, yang ingin memperluas aliansi koalisinya. Ingin bisa jadi menambah anggota koalisi atau memperluas aliansi koalisinya. Nah, saya melihat ada upaya yang ketiga ini yang dilakukan oleh Partai Golkar. Karena kita tahu Partai Golkar ini punya bobot politik yang cukup tinggi. Dia ada partai besar, yang satu itu. Kedua, jangan lupa, Golkar amat atau cukup dekat untuk mengganti, sangat dekat dengan Presiden Joko Widodo. Yang sekarang ini menjadi salah satu kingmaker yang cukup kuat dalam percaturan dinamika koalisi kita saat ini. Sehingga pergerakan Golkar dalam hal ini manuvernya bisa dibaca adalah
menunjukkan manuvernya sebagai pemimpin koalisi Indonesia Bersatu. Dia tidak bisa dipisahkan dengan kingmaker bernama Pak Jokowi menurut saya dalam konteks ini. Sehingga dia membangun sebuah poros sumbu politik. Kalau dalam saya kerap menggunakan istilah fisika politik gaya sentripetal politik, di mana dia menarik gaya ke dalam, Golkar sedang memainkan itu. Jadi potensi untuk menambah koalisi ke dalamnya, baik itu tadi sebelumnya dengan Nasdem, kemudian PKS, dan sekarang dengan PKB, itu sangat mungkin. Apalagi ada isu yang sama terkait dengan mempertahankan sistem pemilu proporsional terbuka. Jadi manuver itu yang saya kira tidak bisa dipisahkan apa yang sudah dilakukan oleh Partai Golkar. Kalau dikatakan apakah mungkin Golkar sedang ingin menambah kawan koalisi, saya kira itu sangat mungkin. Kalau misalnya bertambah semakin besar aliansi koalisi di koalisi Indonesia Bersatu, ya Golkar lah yang paling diuntungkan. Perannya semakin besar, juga sangat menentukan. Saya kira ini yang saya kira akan menentukan ya peta koalisi poros-porosnya itu. Begitu Golkar bisa menambil salah satu, maka poros salah satunya bisa gugur itu. Apakah koalisi Indonesia, koalisi perubahan kemarin misalnya PKS atau Nasdem kemudian berhasil ditarik oleh Partai Golkar, atau hari ini PKB, maka salah satunya gugur, akan ada suatu koalisi KIB yang diperluas. Atau yang lebih liar, kemungkinan Golkar akan membangun poros koalisi baru, tapi potensi ke sana saya kira belum begitu besar ya. Jadi itu yang bisa saya baca dari pertemuan ini. Menarik ini poin dari Mas Hanta. Mas Hanta, apakah Anda melihat hal yang sama? Ini berhubungan dengan paket capres dan juga cawapres dari baiknya parpol koalisi ini. Ya, pertama gini ya, kita mereview pertemuan yang dalam waktu dekat ini kan Golkar Nasdem, Golkar PKS, dan Golkar PKB. Golkar 3 kali saya sebutkan, yang lain itu 3 partai yang berbeda. Artinya yang menarik dibahas, ternyata Golkar kita simpulkan sementara. Bukan Nasdem sedang safari politik sesuai tema kita. Jadi ini bukan sekedar ngopi-ngopi, bukan agenda ngopi-ngopinya Pak Erlangga dengan partai-partai. Ada hal yang terus dilakukan. Manuver Golkar yang makna netral ya Bang Dodi, atau langkah politik Golkar ini adalah tentu upaya untuk memperluas aliansi koalisi dalam hal ini KIB, sekaligus menggoyah kekuatan lawan. Jadi menggoyah kekuatan lawan ini untuk menggoyang aliansi lawan tidak bisa dipisahkan. Dan saya sering mengatakan tadi bahwa Pak Golkar itu adalah salah satu partai penopangnya Pak Jokowi, kingmaker yang juga sangat menentukan sekarang, tidak bisa dipisahkan. Nah karena itu, apakah kita akan baca Golkar yang mungkin ditarik oleh potensi koalisi perubahan atau PKB dan Gerindra? Menurut saya kecil kemungkinan Golkar yang ketarik, karena Golkar cukup kuat. Selain memimpin koalisi Indonesia Bersatu, dia ada cukup dekat dengan Jokowi yang sedang berkuasa, sehingga yang paling mungkin adalah Golkar yang sedang berupaya untuk memperluas aliansi koalisi Pilpres 2024, sekaligus ikhtiar atau upaya untuk menggoyang kekuatan lawan. Yang ketiga, ada kemungkinan ingin mengawinkan 2 koalisi, poros koalisi. Sebenarnya potensi koalisi, saya mengistilahkan potensi karena belum ada koalisi yang betul-betul solid dan permanen. Misalnya menggabungkan KIB dan koalisi Indonesia Raya, Kebangkitan Indonesia Raya. Ini mungkin saja. Kenapa lebih mungkin? Karena kita tahu ini semuanya partai-partai di dalam pemerintahan memiliki kedekatan dengan faktor tadi Pak Jokowi sebagai presiden dan semuanya partai dalam pemerintahan. Mungkin saja mereka punya tujuan misi yang sama. Yang kedua, partai ini menarik juga koalisinya bisa dibaca dalam jangka pendek, yaitu isu proporsional terbuka. Tadi juga disampaikan oleh Bang Doli maupun di pertemuan 2 partai tadi, ada kesamaan. Jadi ini juga upaya Golkar ingin membangun koalisi besar untuk mempertahankan agar koalisi sistem pemilu tetap terbuka. Dan ini selain menguntungkan Golkar, menguntungkan saya dan kita semua warga Indonesia agar tetap demokratis, kita pertahankan sistem ini. Saya kira ini hal yang positif ya, maju. Jadi ada isu jangka pendek, ada konteks jangka panjang. Kalau jangka panjang Pilpres, saya kira dinamis. Semua sedang berupaya melakukan pusaran menarik ke koalisinya masing-masing. Sebelum pendaftaran, masih sangat mungkin semua terjadi. Jadi satu sisi kadang kita melihat koalisi seperti akan mengkristal, padahal di saat yang sama dia sedang mencair. Baik, kita tunggu saja. Baik, terima kasih Mas Hanta Yuda, terima kasih juga Mas Gugun, terima kasih juga Mas Doli Kurnia dan juga Bang Zazizul sudah berbincang bersama kami di Kabar Petang. Selamat petang semuanya.